Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misela. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko dari Lok Semawe. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang jalan utama berunsur 8 dalam agama Buddha. Jalan utama berunsur 8 merupakan ajaran utama agama Buddha yang menjelaskan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau duka dan mencapai pencerahan. Jalan utama berunsur 8 ini pertama kali disampaikan oleh Buddha Gotama dalam khotbah pertamanya yang berjudul Memutar Roda Dhamma atau yang disebut Dhamma Cakkappawatana kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana pada bulan Asada. Jalan menuju lenyapnya penderitaan telah ditunjukkan oleh Sang Buddha melalui jalan mulia berunsur 8 atau disebut juga sebagai jalan tengah karena dalam mempraktekkan Buddha Dharma, Sang Buddha menasehatkan kepada para siswanya untuk mengikuti jalan tengah dan menghindarkan diri dari 2 cara ekstrim yang salah, yaitu yang pertama, mencari kebahagiaan dengan menuruti atau memuaskan nafsu-nafsu indera. Dan yang kedua, mencari kebahagiaan dengan menyiksa diri. Mencari kebahagiaan dengan cara ekstrim itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Cara itu tidak akan dapat menghentikan daur tumimbal lahir yang terus-menerus, yang berarti tidak dapat melenyapkan penderitaan, bahkan dapat menimbulkan penderitaan-penderitaan yang baru. Jalan utama berunsur 8 seringkali dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebijaksanaan atau panya yang terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Yang kedua ada kemoralan atau sila yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Dan yang ketiga ada konsentrasi atau samadhi yang terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian benar. Pengertian benar mencakup pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, hukum sebab musabab, dan hukum kama. Pengertian yang salah timbul karena ketidaktahuan, yang merupakan penyebab dari pemikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, pencaharian salah, daya upaya salah, perhatian salah, dan konsentrasi salah. Lalu yang kedua ada pikiran benar. Pikiran benar merupakan pikiran yang terlepas dari keburukan. Untuk mengembangkan pikiran benar, kita perlu menghindari pikiran yang didasari oleh kemelekatan, kebencian, dan rasa kekejaman. Pikiran benar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada nekama, melepaskan diri dari kesenangan dunia dan sifat mementingkan diri sendiri yang berlawanan dengan kemelekatan dan melepaskan sifat mau menang sendiri. Lalu yang kedua ada abhyapada, cinta kasih, itikat baik atau kelemah lembutan yang berlawanan dengan kebencian, itikat jahat, atau kemarahan. Dan yang ketiga ada awihimsa, tidak kejam atau kasih sayang yang berlawanan dengan kekejaman atau kebengisan. Lanjut yang ketiga ada ucapan benar. Ucapan benar adalah menghindari ucapan yang berbohong, memfitnah, menghindari pembicaraan yang memecah belah, menghindari pembicaraan yang kasar atau caci maki, dan menghindari pembicaraan yang membual atau omong kosong. Dapat dinamakan ucapan benar jika ucapan itu benar, ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, dan ucapan itu tepat pada waktunya. Yang keempat ada perbuatan benar. Berusaha menahan diri untuk menghindari melakukan pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria. Manusia diajarkan untuk melakukan kemoralan yang baik dan benar, serta tidak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Contoh perbuatan benar,
yaitu melakukan bantuan sosial untuk orang yang kesusahan atau melakukan fangsen untuk melepaskan makhluk hidup. Yang kelima ada pencaharian benar. Pencaharian benar berarti kita tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. Terdapat 5 objek perdagangan yang seharusnya dihindari, yaitu makhluk hidup, senjata, daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk hidup, minuman-minuman yang memabukkan atau yang dapat menimbulkan ketagihan, dan yang kelima yaitu racun. Lalu yang keenam ada daya upaya benar. Upaya benar dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan baru, berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada, berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, dan berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Yang ketujuh ada perhatian benar. Perhatian benar dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu perhatian penuh terhadap badan jasmani, perhatian penuh terhadap perasaan, perhatian penuh terhadap pikiran, dan perhatian penuh terhadap mental atau batin. Keempat bentuk perhatian tersebut disebut wawasan jernih mendalam atau vipassana. Lalu yang kedelapan ada konsentrasi benar. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Cara ini disebut dengan samatha bhavana. Contoh konsentrasi benar adalah fokus terhadap suatu hal atau mengontrol emosi. Buddha mengajarkan untuk mengarahkan konsentrasi ke hal-hal yang positif dengan cara pengendalian pikiran dan perilaku. Untuk dapat menerapkan konsentrasi benar, perlu adanya latihan konsentrasi yang biasa disebut meditasi. Itulah penjelasan tentang jalan utama berunsur 8. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.